Setelah kemarin batal dikosongkan, hari ini murid SDN Pondok Cina 1 masuk seperti biasa. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Seperti inilah suasana proses belajar mengajar tanpa guru di SDN Pondok Cina 1. Para guru di sekolah ini sudah tidak datang ke sekolah sejak adanya informasi bahwa gedung sekolah akan direlokasi menjadi tempat ibadah. Meski guru di SDN Pondok Cina 1 ini tidak datang ke sekolah, namun para murid tetap belajar dengan dibimbing oleh sejumlah relawan. Para wali murid mengaku tidak menolak relokasi, namun meminta kepada pemerintah Kota Depok agar para murid mendapat gedung pengganti yang layak dan tidak dicampur dengan sekolah lain. Kejelasan, kesepakatan, kalau kita orang tua berharap permintaan kita itu ya, sebelum anak-anak direlokasi bikinin dulu gedung baru buat anak-anak. Itu aja permintaan kita. Masalahnya kita nggak mau di grouping di dua sekolah. Sebelumnya pemirsa, upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 sempat digelar pada Minggu pagi, namun petugas gabungan diadang oleh para wali murid yang berjaga di pintu gerbang sekolah. Ketegangan dan adu argumentasi pun tak terhindarkan. Setelah dialog antara kedua pihak berjalan alot, pengosongan SDN Pondok Cina 1 pun akhirnya ditunda. Para wali murid menyebut tidak menolak adanya alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi tempat ibadah, namun mereka menuntut para pihak menyiapkan fasilitas sekolah pengganti agar para siswa dapat bersekolah dengan nyaman. Eksekusi sebenarnya, ya, tidak ada eksekusi. Jadi pengosongan lahan ini adalah persiapan untuk pemusnahan aset. Kenapa pemusnahan aset itu harus dilakukan? Karena aset atau bangunan ini berdiri di atas lahan yang sudah beralih peruntukannya. Itu dari peruntukan pendidikan ke peruntukan masjid. Tanyakan apa urgensinya bahwa harus dilakukan pengosongan hari ini juga di Minggu pagi untuk pengalih fungsian sebagai masjid. Sementara yang diminta oleh orang tua murid itu sebenarnya mereka tidak keberatan untuk dipindah, gitu. Tapi tolong disiapkan dulu tempat relokasinya, tempat pindahnya itu disiapkan dulu supaya ruang kelasnya mencukupi. Karena kalau dengan mereka dibagi menjadi kelas siang di sana, berarti kan ada indikasi kuat bahwa ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dibagi kelas pagi dan kelas siang. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan relokasi sekolah dasar di Margonda, Depok, kami sudah terhubung dengan rekan kami Iyung Rizky di lokasi. Selamat siang Iyung, bagaimana situasi pasca ricuh pengosongan SDN Pondok Cina 1 Margonda, Depok, Iyung? Selamat siang, Alisa, David, dan juga pemirsa. Sekarang saya sedang berada di SDN Pondok Cina 1 di Margonda, Depok, Jawa Barat, di mana kemarin memang sempat terjadi ramai akibat pengosongan yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Depok untuk merelokasi sekolah ini dan digabung ke SD Pocin 5 atau 3. Memang sejak sebulan terakhir SD Pocin ini menjadi sorotan oleh berbagai macam masyarakat karena pihak orang tua siswa berpendapat untuk segera dibangun dulu gedung menggantikan gedung SDN Pocin 1 sebelum direlokasi, dan orang tua siswa juga tidak ingin digabung oleh SD Pocin 5 atau Pocin 3. Ya, sementara memang orang tua siswa masih melakukan upaya hukum oleh beberapa anggota dewan yang hadir di lokasi. Dan untuk saat ini memang kegiatan belajar mengajar di SD Pocin 1 tidak seperti saat ujian kemarin yang ada guru dari Dinas Pendidikan. Namun saat ini hanya guru dari relawan yang mengajar
kegiatan belajar mengajar di SD Pocin ini. Kita bisa lihat memang para orang tua siswa juga masih menunggu anak-anaknya untuk pulang sekolah, dan di belakangnya masih ada spanduk tanda tangan di mana penolakan terhadap relokasi SD Pocin ini diberlakukan oleh pemerintah Kota Depok. Dan harapan orang tua, menurut tadi saya berbicara, orang tua menginginkan bahwa SD Pocin 1 tidak di-merger oleh 5 atau 3. Namun pihak orang tua berharap bahwa mungkin SD Pocin 5 dan 3 yang di-merger, dan di salah satu gedung itu digunakan untuk SD Pocin 1 begitu. Arlisa dan Davi. Baik, Iyung, kami ingin perjelas, artinya kegiatan belajar mengajar hari ini tetap terlaksana, namun dilakukan atau dibimbing oleh guru relawan. Bagaimana dengan guru-guru atau kepala sekolah dari SDN Pondok Cina 01 ini? Apakah hari ini juga hadir untuk menemui wali murid? Baik, untuk sejak tadi pagi memang tidak ada guru yang datang begitu. Memang sejak bulan lalu sudah mendapati edaran bahwa guru tidak lagi mengajar di SD Pocin 1, melainkan mengajar di SD Pocin 5 begitu, Davi. Jadi sehingga guru-guru mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Begitu, Davi. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Iyung Rizky langsung dari SDN Pondok Cina 01 Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang bocah berusia 6 tahun di Lumajang, Jawa Timur menderita luka lebam di bagian wajah dan luka bakar di sekujur badan lantaran diduga dianiaya orang tua kandungnya sendiri. Korban dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh orang tuanya. Bocah berusia 6 tahun berinisial WS warga desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini menderita luka lebam di bagian wajah dan melepuh di sekujur badannya setelah diduga disiksa oleh orang tua kandungnya. Peristiwa penganiayaan ini terbongkar setelah paman korban mendapati keponakannya mengalami luka lebam di bagian wajah dan disembunyikan di dalam kamar oleh orang tuanya. Sang paman kemudian melaporkan dugaan penganiayaan ini ke perangkat desa dan pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Satreskrim Polres Lumajang langsung mendatangi rumah korban untuk mengumpulkan barang bukti dan olah TKP. Polisi juga mengamankan orang tua korban guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui pasti motif orang tua tega menganiaya anak kandungnya sendiri, namun diduga korban dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh orang tuanya. Dari pamannya, dari padenya, ya kan, mendapati keponakannya ada luka itu, ya kan, langsung dilaporkan ke Pak Igi, ya. Pak Igi, lalu bawa ke rumah sakit langsung. Termasuk nanti orang tuanya nanti itu berikutnya akan kami minta keterangan. Hingga kini korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang karena mengalami luka bakar cukup parah di sekujur badannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Masih dari dunia pendidikan, pemirsa, seorang oknum guru SMP di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan usai mencabuli belasan muridnya. Ironisnya, aksi pencabulan yang dilakukan pelaku terjadi di sela-sela proses belajar. Inilah LS, guru SMP di salah satu sekolah negeri di Kota Medan. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Padang Bulan, Medan, usai dilaporkan orang tua murid. Pria berusia 50 tahun ini diduga mencabuli murid-muridnya. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga telah mencabuli 14 muridnya yang dilakukan di sela-sela proses belajar. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan pelaku dan sejumlah korban karena diduga masih ada korban lain. Bervariasi ya, ada yang dilakukan pada saat jam belajar, ada saat kegiatan olahraga, ada juga pada saat kegiatan membaca di ruang membaca. Jadi dari sekian korban ini kejadiannya bervariasi. Sejak kapan Pak guru ini melakukan pengecekan? Dari hasil pemeriksaan, guru ini sudah bertugas di sana sudah kurang lebih 5 tahun. Tapi untuk
pastinya sedang kami dalami. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang tentang Pencabulan serta Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Sawah Lunto, Sumatera Barat tega memerkosa keponakannya sendiri yang masih berusia di bawah umur hingga korban hamil 6 bulan. Tersangka mengaku telah mencabuli korban puluhan kali sejak 2 tahun yang lalu. Pria berinisial H ini ditangkap polisi karena tega mencabuli dan memperkosa keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Aksi bejat tersangka bahkan sampai membuat korban hamil 6 bulan. Sang keponakan merupakan seorang anak yatim yang terpaksa tinggal bersama tersangka setelah ibunya meninggal dunia. Terbongkarnya kasus ini berawal dari istri tersangka yang curiga melihat perubahan di tubuh keponakannya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawah Lunto, Sumatera Barat, kemudian menangkap tersangka yang berada di rumahnya di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saat diinterogasi, tersangka mengakui telah mencabuli korban puluhan kali sejak 2 tahun lalu. Tepatnya sejak korban duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 1 sekolah menengah pertama. Guna melancarkan aksinya, tersangka mengancam korban akan mengusirnya dari rumah bila melapor ke keluarga. Itu ada paksaan? Enggak, Bang. Ancaman? Ancaman kata-kata, Bang. Apa kata-katanya? Ada kalau tahu lele Nesa betul Nesa di rumah meleleh. Tersangka juga mengaku bernafsu mencabuli dan memerkosa korban karena sudah 2 tahun tidak berhubungan seksual dengan istri. Yang bersangkutan mengungkapkan bahwa motifnya karena yang bersangkutan tidak mendapatkan kasih sayang, yakni hubungan suami istri dari istrinya. Bahkan sudah 2 tahun mereka hidup pisah ranjang. Kini tersangka menjalani proses hukum di unit PPA Polres Sawah Lunto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kirap dan tasyakuran pernikahan Kaisang Erina berlangsung meriah. Presiden Joko Widodo sampaikan terima kasih dan minta maaf kepada masyarakat. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews ya.